Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semua kabar baik selalu menyertai sahabat aku semua dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Kembali bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di general reading. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu ya? Apakah dia tulus padamu atau sekedar nafsu? Oke, Gondes akan shuffle nanti ya. Satu mewakili perasaan dia, yang kedua adalah klarifikasinya ya. Sahabat bisa pilih di sini. Gondes sudah siapkan 4 file, masing-masing ada kutek warna orange, warna silver, warna coklat ya, warna coklat, dan warna ungu atau purple ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya ya, karena ini adalah general reading. Energi kalian bisa berterbang dimanapun kalian, tergantung dari vibrasi energi kalian. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, yang Maha Tahu, yang Maha tahu apapun jawaban yang terbaik, dan atas izinnya segala sesuatu akan terjadi di dunia ini ya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha sempurna. Jadi tetap fokus dan berdoa kepada Allah ya. Oke, Gondes akan shuffle di sini. Fokuskan hatinya ya. Selamat Gondes semua, masya Allah. Jangan di skip ya kalau bisa, agar energi kalian tidak terputus. Gondes akan mulai ya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada kutek warna orange ya. Ini hanya sebagai pembeda aja ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Gondes akan shuffle, jadi fokus ya. Apakah dia tulus padamu atau sekedar nafsu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pernikahan. Awal dari segala semuanya ya, dari segalanya, kejujuran, tindakan, pemikiran, cinta ya, dan dimulainya tindakan atau aksi ya. Ada labil juga di sini. Selain ada awal daripada segala sesuatu ya, tentang sebuah keinginan untuk menikah, ada juga yang dinamakan sebuah labil di sini ya. Dia labil ya, karena tindakan itu. Anda akan lihat, dan akan adanya peluang ya, dia berkeinginan menikah serius dalam hubungan ya. Dia udah yakin bahwa ini adalah awal dari segala apa yang harus dia tindakan, tapi labil ya dia di sini. Setelah ada peluang gitu ya, kamu mungkin oke, welcome gitu. Tapi dia ternyata agak labil. Coba kita lihat klarifikasinya kenapa dia labil. Apakah dia tulus padamu atau sekedar nafsu? Klarifikasinya. Ada kebahagiaan ya, di sini ada kebahagiaan. Ada tawaran cinta ya.
Dan the Hierophants ya, ada penawaran cinta ya, untuk bisa membedakan kebenarannya ya. Di sini ya, dia meminta bimbingan dengan seseorang yang mengerti tentang bimbingan, tentang tawaran cinta kepada kamu itu ya, sebaiknya bagaimana itu, karena dia memang sangat mencintai kamu ya, bukan nafsu. Karena apa dia minta bimbingan? Karena dia juga merasa putus asa, di mana di sini juga kadang-kadang ngerasa labil ya, ada labil gitu ya. Dia meminta saran karena dia kadang-kadang putus asa dengan perjalanan hubungan ini ya, untuk pernikahan ini. Ada memang sebagian yang sudah menikah, tapi ada juga sebagian yang merencanakan ya, untuk ke jenjang serius. Kan dia merasa putus asa dengan cintanya, dengan sebuah keinginannya ini loh, ini benar apa tidak sih gitu. Dia tuh kadang masih labil gitu. Jadi untuk mengambil keputusan tuh masih labil. Makanya kamu bertanya apakah dia tulus sama kamu atau tidak. Mungkin kamu merasa kok tidak meyakinkan gitu ya, tidak meyakinkan. Jadi kamu bertanya di sini. Untuk klarifikasinya iya, dia memang kadang-kadang putus asa, tetapi dia sudah untuk mencari tahu pada orang yang lebih mengerti tentang hubungan, tentang perasaan cinta ini kepada kamu ya, sehingga dia sekarang meyakinkan bahwa dia ingin menikah dengan kamu dan ingin berumah tangga dengan kamu, karena memang dia mempunyai cinta yang benar-benar untuk kamu, bukan karena nafsu, tapi untuk menjalin hubungan yang sebenar-benarnya ya. Kadang-kadang memang ada, menurut kamu mungkin memang terasa tergesa-gesa ya memutuskannya, kadang-kadang ya, kadang-kadang ya kayak nggak cocok, apa iya apa enggak, tetapi semua akan terjawab karena dia sudah menanyakan tentang sesuatu ya, tentang hubungan kalian dengan orang yang lebih mengerti ya, tentang hubungan yang lebih paham dengan hubungan. Jadi kalau kalian bertanya apakah dia tulus padamu atau sekedar nafsu, ya dia tulus, walaupun mengalami sebuah labil. Begitu dia mendapat peluang dari kamu buka pintu peluang ya, dia agak labil kan, tapi dia kemudian mempertanyakan tentang perasaan dia ini ke kamu bagaimana sih, pada orang yang lebih mengerti gitu, tentang sebuah cinta yang dia tawarkan ke kamu. Dan ternyata ini adalah memang yang cinta yang sebenar-benar cinta, dan tujuannya dia itu memang benar-benar oke gitu, benar-benar bukan karena nafsu atau bukan karena sebuah hasrat, tapi memang serius, tulus ya, seperti itu. Jadi untuk file nomor 1, tidak ada keterpaksaan, tidak ada sekedar nafsu ya, bukan kesenangan dunia saja, tapi memang dia tulus. Makanya dia berani mempertanyakan pada orang yang lebih wenang atau lebih paham tentang hubungan, dan dia tidak tergesa-gesa, karena itu tidak menyenangkan hasilnya nanti, tapi dia harus benar-benar mempertanyakan ini tentang hubungan ini, karena dia memang serius dan tulus ya, seperti itu. Oke, sekarang gue akan shuffle untuk pesan untuk file pertama ya. Gue akan shuffle untuk pesan buat file yang pertama ya. Ada 1, kita ambil sesuai tebaran kartunya. Oke, kita buka ya. Hidup adalah perjalanan ya. Setialah pada pasanganmu, dan cinta tidak harus memiliki diantaranya seperti itu ya. Makanya dia labil ya. Kamu pun mempertanyakan tentang, jangan menangis.
menanti dengan penuh sabar. Segala sesuatu memang yang tergesa-gesa tidak akan menghasilkan hasil yang baik, maka harus perlu kesabaran, ya kan. Harus dibutuhkan dengan sabar. Agar apa? Agar kamu mengerti bahwa sebuah hubungan itu tidak berdasarkan karena nafsu, tapi memang di sini benar-benar berdasarkan atas ketulusan, di mana dia serius dan dia mengelola. Di saat dia labil pun dia meminta atau meminta bimbingan pada orang yang lebih mengerti, atau dia mencari bimbingan orang yang lebih tahu tentang sebuah hubungan. Dan ternyata di sini dikatakan bahwa cinta dia itu cinta tulus, bukan karena cinta nafsu, bukan karena nafsu ya. Oke, berdasarkan sampel untuk pesan alam semesta versi Gondes ya. Pesan alam semesta versi Gondes Mendes ya. Kita ambil satu aja ya. The White ampunya Gondes. Kita dapat 2 ya. Kita buka satu per satu. Menerima apa adanya pasangan. Kemudian kita buka yang kedua, pesan yang kedua, jangan mempermainkan hubungan, gitu ya. Jangan mempermainkan hubungan. Kalau kamu tidak suka ya bilang tidak suka, kalau kamu ya suka ya bilang suka ya. Di sini kamu sepertinya yang ragu-ragu, bukan dia yang sanksi, tapi kamu yang ragu-ragu, ya kan? Oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Segala sesuatu perlu dipertimbangkan, jangan terburu-buru agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Oke, God bless you. File 1, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan tuh file yang kedua ya. Apakah dia tulus padamu atau sekedar nafsu ya? Ya, untuk file yang kedua, di sini ada pembedanya yaitu kutek warna silver. Gunakan shuffle ya kartunya. Fokuskan hati kamu ya. Fokuskan pandangan hati dan pikiran. Gunakan intuisi hati, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Intuisi hati tidak akan pernah salah. Dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Tidak lupa pastinya, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan. Gunakan shuffle ya, fokus. Kalau bisa jangan di skip ya, agar energi kalian benar-benar tercurah. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? File kedua. Ada pencarian cinta. Ya. Ada harapan. Ada salah paham atau pertengkaran. Ada beban ya, beban tanggung jawab, beban yang harus dia pikul ya. Ada pilihan. Kalian sudah punya pasangan ya, atau kalian berdiri seseorang yang sudah punya pasangan, atau di sini memang pasangan kamu ya. Selama ini tuh terjadi namanya salah paham, beda prinsip ya. Sehingga di sini ada yang dinamakan pencarian cinta baru ya. Itu harapan dia
untuk mencari kebahagiaan atau pilihan ya, karena hubungan kalian ini memang benar-benar sudah ruwet ya, di sini menjadi beban pikiran gitu, karena pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi, salah paham demi salah paham terjadi, beda prinsip pun ada, sehingga dia mencari pilihan lain selain kamu, meninggalkan kamu ya, di sini ya, mencari cinta lain. Kalau ditanya apakah dia tulus atau sekedar nafsu, ada harapan sih di sini. Tapi pertengkaran ini yang selalu memicu dia untuk mencari cinta lain atau mencari pilihan lain. Pertengkaran ini membuat dia beban sekali, sehingga harus memilih yang lain atau mencari atau berhalu, bisa aja berhalu di sini ya, seperti itu ya. Kita kan coba shuffle untuk klarifikasinya. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? File yang kedua, klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada belenggu. Ada belenggu di hubungan ini. Mungkin karena keluarga ya, atau karena kamu sudah menikah. Mungkin ada yang sebagian berdiri dengan orang yang sudah menikah ya, single parent ketemu yang sudah menikah, atau lajang ketemu yang sudah menikah ya, terjadi pertengkaran ya, sehingga ya udah dia meninggalkan kamu karena kamu memang ada pasangan atau sebaliknya ini ya. Dan dia meyakinkan atau menegaskan bahwa pertengkaran ini pemicunya untuk dia mencari pasangan yang lain. Walaupun harapan untuk dipersatukan itu ada, tetapi tetap aja memang sudah tidak, tadi namanya kecocokan yang terjadi, pertengkaran udah dijelaskan terjadi pertengkaran karena apa? Salah satu di antara kalian mencari pasangan lain, atau bisa jadi pasangan kamu yang mencari kamu, tapi dia udah punya pasangan karena ada masalah seperti ini. Kemudian dia menegaskan bahwa pertengkaran ini adalah sebagai motivasi. Tidak, sebetulnya ini memang benar-benar pure pertengkaran yang membuahkan hasil, seolah membuahkan hasil salah paham atau beda prinsip, sehingga dia harus meninggalkan hubungan ini untuk mencari pilihan lain atau mencari cinta lain. Ya, ada belenggu di sini. Salah satu di antara kamu, mungkin kamu berdiling dengan orang udah yang menikah dan dia ada belenggu, dia tidak bebas ya. Karena apa? Mungkin kamu yang lebih posesif ya, kamu maunya diprioritaskan gitu, tapi kan dia punya pasangan lain gitu loh, sehingga dia terpaksa meninggalkan kamu juga. Atau kalau tidak, memang pasangan kamu ada di rumah dan selalu terjadi pertengkaran hebat, sehingga dia meninggalkan hubungan ini dan mencari cinta lain ya, karena dia juga merasa dikekang juga, walaupun ya sudah diyakini kalau pernikahan ini adalah komitmen yang harus dijaga dan dipertahankan ya, tetapi pertengkaran ini yang membuat hubungan ini menjadi retak dan harus mencari pilihan yang lain, selingkuh gitu loh ya, mencari seseorang yang bisa memotivasi dia karena dia merasa dibelenggu dengan segala aturan kamu ya. Kamu mungkin suka kontrol ya sehingga terjadi salah paham gitu ya. Oke, kita akan shuffle untuk file yang kedua. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? Ketulusan sih ada, ini sudah berkomitmen, cuman karena pertengkaran yang selalu ada di hubungan ini membuat dia atau kamu atau di sono ya mencari pasangan yang lain. Ada harapan untuk kembali atau untuk menuju ke pernikahan juga. Ada yang sebagian seperti itu, belum menikah tapi udah komitmen dan akan menuju ke pernikahan, tetapi karena pertengkaran ini membuat salah satu di antara kalian itu merasa terbebani dan akhirnya meninggalkan hubungan ini dan
mencari cinta yang lain ya. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? Tulus sih, cuman dia tidak ada kenyamanan lagi terhadap kamu karena terhadap hubungan ini, karena hubungan ini penuh dengan konflik gitu. Berdasarkan shuffle untuk pesan file nomor 2 ya. Berdasarkan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Apakah kamu mencintainya? Kalau mencintai, coba kalian redam amarah atau konflik ini, kamu rubah menjadi sebuah kebersamaan yang indah. Bersama Allah kamu bisa seperti itu ya. Entah kamu yang yang menimbulkan konflik atau memang dia yang suka membuat masalah. Hubungan horizontal ini adalah pure hubungan antar manusia ya. Hijau ya, setia, seharusnya seperti itu. Rumah tangga itu berantem biasa ya kan, tapi kalau kemudian cari yang lain itu luar biasa. Melangkahlah dengan doa. Segala sesuatu kalau diliputin dengan doa atau diselimuti dengan doa, insya Allah semuanya akan menjadi lebih tenang. Karena apa? Doa itu bisa merubah segalanya menjadi lebih baik ya. Memohon bimbingannya, menyandarkan segalanya kepada Allah, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik ya. Oke, file 2 ya, semoga bisa menjadi pencerahan ya. Kedesakan shuffle untuk pesan white ampunya Kundes, pesan alam semesta ya, versi Kundes. Oke, terima kasih ya. Dapat 1 ya. Kundes akan buka. Pencerahan dari Sang Maha Kuasa ya. Berdoa, memohon, lakukan sholat sunat kalau kalian muslim. Kalau non muslim ya ada doa-doa tertentu untuk meminta petunjuk tentang sebuah hubungan ya. Kalian pasti tahu ya buat yang non muslim, dan untuk yang muslim juga ada tata cara sendiri untuk memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi pencerahan dari Yang Maha Kuasa itu yang kita butuhkan untuk sebuah kedamaian atau sebuah keharmonisan ke suatu hubungan ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu sandarkan kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang berkenan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dunia ini, dan kamu harus yakin ya. Oke, file 2, God bless you, Allah berkatimu, amin. Oke, kita mulai untuk file yang ketiga ya. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu ya? Di sini ada kutek warna coklat ya, coklat tai kucing rasa coklat. Oke, kita akan mulai shuffle. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kebahagiaan, tetapi ada juga kegelisahan ya. Kegelisahan tapi ada juga kebahagiaan. Kenapa? Ada berbagi.
orang masa lalu dan ada bekerja keras ya, sebuah kesabaran. Ada kebahagiaan, tetapi kenapa kemudian menjadi sebuah depresi? Karena di sini ternyata si dia itu atau kamu ya, ini vice versa berbagi dengan orang masa lalu ya. Dia masih mengharapkan orang masa lalu ya, berusaha untuk bisa mendapatkan orang masa lalu ya, berbagi, maksudnya seperti itu. Dia masih berbagi dengan orang masa lalu ya. Ini yang dia rasakan. Mungkin kamu atau mungkin dia yang melakukan hal seperti ini karena general dia jadi vice versa. Kita bicara tentang dia ya. Dia bahagia, tetapi ada berbagi di hubungan ini sehingga membuat dia itu depresi, yaitu orang masa lalu yang masih selalu mengganggu hubungan kalian ya. Karena apa? Masih ada hubungan dengan orang masa lalu, berbagi kasih dengan orang masa lalu ya. Oke. Kalian berdealing dengan orang yang lebih muda ya. Di sini berdealing dengan orang yang lebih muda. Dia masih berhubungan dengan masa lalu, sedang berhubungan dengan kamu, tetapi juga dia menjalin hubungan dengan orang masa lalu ya, seperti itu. Berdasarkan tebar klarifikasinya ya, apakah dia tulus atau sekedar nafsu? Klarifikasi file yang ketiga. Kita lihat klarifikasinya untuk file yang ketiga. Oke, terlalu banyak ya, jumping. The Emperor ya, si dia mempertahankan atau menyudahi hubungan ini. Ada perselingkuhan ya, karena dia sebenarnya tidak menyukai kejadian ini, peristiwa ini, hubungan ini yang diwarnai dengan orang masa lalu. Dia mau ya pure untuk dia aja gitu, jangan menjalin hubungan dengan orang masa lalu gitu ya. Padahal kamu kan datangnya belakangan, berarti kan bisa jadi ini adalah mantannya, tetapi dia kembali hadir setelah berhubungan dengan kamu, membuat kamu tidak menyukainya, atau dia yang tidak menyukainya, kamu yang mendatangkan orang masa lalu. Kamu udah menjalin hubungan dengan seseorang ini, tetapi kamu menjalin dengan orang masa lalu juga, berbagi dengan orang masa lalu. Kamu berdiri dengan orang yang lebih muda ya. Si dia juga di sini ingin mempertahankan atau menyelesaikan, karena dia tidak menyukai dengan kesemuanya ini ya. Ya kalau menjalin hubungan ya kalau satu-satu aja, nggak usah double sono mau sini mau, jadi masalah ya kan ya. Makanya dia akan melakukan tindakan, itu sebuah kehancuran hubungan ini pasti akan terjadi. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? Ya bisa dibilang sayang, cuman dia masih mempunyai orang masa lalu juga, masih menyertakan orang masa lalu di hubungan ini ya. Dia ingin mempertahankan atau menyelesaikan ya, karena ini sebetulnya dalam hubungan sudah tidak enak banget gitu, tidak harmonis, udah hampir ke arah kehancuran gitu. Jadi dia bingung mau dilanjut apa disudahi. Kita lihat ya, karena salah satu di antara kalian ada yang punya pilihan lain gitu, yaitu orang masa lalu. Apakah kalian berdealing dengan orang yang punya pasangan, atau dia yang punya pasangan,
kamu atau kamu yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan. Ini pokoknya mempunyai pasangan orang masa lalu ya, tapi menjalin hubungan dengan kamu, menawarkan cinta dengan kamu dan berbagi gitu ya, berbagi kasih. Si dia ingin mempertahankan atau menyelesaikan, karena ini sebetulnya hubungan tidak dia sukai banget. Ini udah diambang kehancuran. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? Tulus, cuman ya ada yang namanya berbagi kasih, dia tidak mau itu. Dia dalam keadaan harus pilih salah satu, menyudahi atau mempertahankan, karena ada pilihan di sini. Dan hubungan ini juga memang sudah diambang kehancuran, apakah dipertahankan atau menyudahi, seperti itu. Ini dalam keadaan bimbang dia ya. Kalau tanya tulus, ya tulus, tapi ya cuma punya cinta lain juga gitu loh ya kan. Nggak apa-apa kan, cinta itu banyak, nggak apa-apa, yang penting itu kan tulus mencintai, bukan karena nafsu. Gondes bisa terima kayak gitu? Enggak sih, nggak pernah kepikiran ya, nggak pernah kepikiran. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat file nomor 3 ya, pesan buat file nomor 3. Oke, Gondes akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gondes akan buka satu persatu. Ada curiga ya, ada hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia atau makhluk dengan makhluk. Order and struktur ya, struktur hidupnya sudah diatur untuk kamu oleh alam ya. Dan ada Allah memberkati langkahmu ya. Kemudian ada hidup adalah perjalanan. Terakhir, pesan untuk kamu. Jangan salah paham dalam cinta ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes ya. Kita akan ambil satu aja buat penguat saja ya. Kita mendapatkan 2 pesan, 3 pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Yang pertama, lingkaran atau komit. Kamu ada di lingkaran atau komit ya. Jadi kamu di sini memang sudah ada hubungan ya, kamu sudah mempunyai hubungan atau dia sudah mempunyai hubungan. Jadi kalian masuk ke ranah hubungan atau komit, tetapi kalian menjalani hubungan dengan yang lain, atau bisa sebaliknya ini ya, saling sayang kalian itu sebetulnya ya. Tapi kenapa ada orang masa lalu ya, orang masa lalu ini ya yang dimasuk lingkaran komit itu ya. Dan ada inisial L, ada inisial L ya. Oke,
Ya, apakah dia tulus atau sekedar nafsu? Iya tulus, cuman dia memang ada yang lain juga sebelum kamu ya, atau kamu yang sudah ada dengan yang lain dan menghadirkan dia ya. Kemudian terjadilah yang dinamakan di sini ketidakcocokan ya. Hubungan ini dalam keadaan bimbang ya, mau dilanjut atau mau disudahin, karena sebenarnya hubungan ini sudah di awal kehancuran. Kalau ditanyakan tulus, iya tulus, cuman sudah ada seseorang ya, namanya cinta itu kan takarannya kan tulus atau tidak itu. Iya, dia juga bahagia, cuman dia gelisah di mana dia juga di sini ada seseorang antara kamu yang mempunyai orang masa lalu dan membuat runcing masalah ini atau hubungan ini gitu ya. Oke. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Apapun itu kamu harus pintar menyikapi dalam menyelesaikan suatu masalah agar tidak menjadikan beban buat kamu ataupun dia ataupun dalam hubungan ini ya. Kalau memang harus selesaikan ya selesaikan, kalau mau dilanjut cari solusi, bicara baik-baik secara arif ya. Oke. File 3, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya, file yang terakhir. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu aja ya. Ada kutek warna ungu atau purple ya. Kita cuma sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Berdasarkan shuffle, apakah dia tulus atau sekedar nafsu ya. File yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, file 4. Ada the devil ya, godaan diri ya, nafsu birahi atau keterikatan, keterjebakan ya, melanggar peraturan agama atau peraturan pemerintah, itu pun juga bisa, karena hubungan antara dua anak manusia yang berbeda jenis tanpa ikatan atau melakukan suatu hal yang dilarang agama. Ada peluang, ada tindakan, ada tanggung jawab. Ada manipulasi, memanfaatkan kesempatan ya, dengan alih-alih bertanggung jawab, karena sebenarnya semuanya didasari oleh hawa nafsu. Kamu jangan tergoda ya. Di file keempat ini ada indikasi memanfaatkan hubungan hanya sekedar untuk melampiaskan atau melakukan sebuah nafsu atau ya melakukan pelanggaran hubungan, melakukan pelanggaran agama ya. Kamu mesti tahu ya, orang udah sahabat sih udah dewasa gitu ya, dimana dia menggunakan peluang ini melakukan sebuah tindakan dengan alih-alih akan bertanggung jawab, seperti itu. Kita akan lihat klarifikasinya. Apakah dia tulus atau sekedar nafsu? File yang keempat ya, klarifikasi. Ada keajaiban di sini, kekuatan alam turun tangan. Ada orang masa lalu
ada tindakan kalian berdiri dengan orang yang punya masa lalu, ya. Ada beban tanggung jawab, ada beban, dia punya tanggung jawab terhadap orang masa lalu, ya. Kita lihat dulu ke semuanya. Ada kebahagiaan, ada patah hati. Jadi gini, hubungan antara dia itu ya, kamu dan dia itu sebetulnya apa tulus atau sekedar seks, didasari oleh nafsu, ya, nafsu bukan seks, nafsu atau sebuah keinginan atau sebuah keterikatan, atau kamu masuk ke ranah ini dan terjebak gitu loh ya, terjebak oleh sebuah keinginan yang melampaui batasan, ya, macam bla 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 gitu ya, mana sambil kalimatnya ya. Dan di sini hanya memanfaatkan keadaan di mana dia ada peluang, ya, alih-alih dia akan bertanggung jawab terhadap kamu gitu. Ya, karena apa, di sini ada sesuatu di masa lalunya. Dia sepertinya memang punya cerita di masa lalu di mana beban tanggung jawab ya waktu itu ya yang membuat dia itu patah hati, ya. Mungkin ada yang memang sudah macam pacaran lama itu dengan orang masa lalu, ya, pacaran lama tapi sudah menghabiskan biaya yang banyak, tapi endingnya si orang masa lalu itu meninggalkannya sehingga dia patah hati, dan dia merasa punya beban tanggung jawab, bukan macam dendam ya, tapi ada juga sih indikasi seperti itu. Jadi dia hanya memanfaatkan hubungan ini sekedar untuk nafsu karena sebuah masa lalu yang pernah dia jalanin membuat dia itu menggunakan setiap peluang itu karena rasa sakit hati atau patah hati atau kesedihan gitu. Ya, dia ingin melakukan sesuatu hal, ya nggak ada cinta sih di sini, cuman sebatas keinginan aja untuk melakukan sesuatu itu, dan karena masa lalu yang sudah membebani dia karena dia sudah berhubungan dengan orang masa lalu lama, udah semua udah habis-habisan gitu, dan waktu itu sih bahagia, kemudian tiba-tiba saja orang masa lalu ini terpisah dan membuat si dia ini patah hati. Ini ada yang punya latar belakang seperti itu diantaranya, sehingga dia melakukan hubungan ini hanya sebatas nafsu aja atau luka hati, ya, untuk membayar rasa luka hati dia, ya, yang kebetulan aja dipertemukan dengan kamu, ya. File keempat, ya, Kondes melihatnya seperti itu. Ada energi Capricorn di sini, ya. Jadi apa sih tujuan dari dia? Apakah dia tulus atau tidak? Ada ketulusan, ada manipulasi, dan ada nafsu, alih-alih tanggung jawab karena latar belakang pernah terluka gitu. Jadi dia tuh kayak udah mengeluarkan banyak modal untuk orang masa lalu ini, kemudian ditinggalkan begitu aja, yang mengakibatkan dia patah hati. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, dipertemukan dengan kamu juga, dan dia tidak punya rasa cinta, cuma sebatas keinginan atau godaan diri atau keinginan apa ya, keterjebakan, ya, bahasanya tuh apa ya, ya nafsu gitu aja lah, ya, gitu, seperti itu, hanya sekedar nafsu aja, tidak ada latar belakang cinta atau ketulusan, nggak ada. Tapi dia punya alih-alih tanggung jawab, balas dendam, ya, Nes. Kalau dibilang balas dendam itu terlalu kejam, tapi dia ingin membayar kesedihannya seperti itu. Dan kemudian di sini kebenaran itu dipertemukan dengan kamu gitu, ya. Oke, Kondes akan shuffle untuk pesan buat file 4, ya. Kondes akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kita akan buka satu persatu, ya.
Mencintai tanpa harus memiliki. Ya, pesan file keempat. Tetap berjalan di rel kebenaran. Kalau kamu sudah menyadari bahwa memang tujuan dia mendekati kamu hanya untuk sesuatu ini, kamu harus cepat-cepat bangkit dan menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan ya. Cinta dan kasih sayang Allah terbukti dan nyata bagi orang-orang yang bersyukur dan merasakan ya. Ya. Bersama Allah kamu bisa. Bangkitlah kamu kalau memang kamu ada di ranah ini dan memang benar-benar kamu mengalaminya ya. Kalau kalian mau personal reading silahkan, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhin ya. Melangkahlah dengan doa. Segala sesuatu lakukan dengan doa agar semua dilindungi atau mendapatkan perlindungannya. Karena doa adalah alat komunikasi untuk meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik untuk hubungan ataupun untuk perjalanan hidup di dunia ini ya. Melalui doa itu alat komunikasi kita atau sarana kita. Di samping itu kita meninggalkan larangannya dan menjalani segala perintahnya dengan segala keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah Kondes sampaikan, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Jadikan sebuah di file 4 ini sebagai sebuah kebangkitan kamu untuk tidak lagi mengulangi, dan kamu harus benar-benar memohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan mohon dibenarkan untuk dilindungi atau dijauhkan gitu ya. Jangan sampai terpuruk ke masa yang lebih lama gitu ya. Kalau memang kalian ada di ranah ini dan kalian belum tahu sebenarnya tuh dia tuh cinta tulus atau hanya nafsu, karena kamu terlalu sulit membedakannya, karena di sini juga dia punya janji ya, pastinya akan bertanggung jawab lah, kenapalah itu ya. Oke, file 4. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, segala sesuatu kembalikan pada Yang Maha Kuasa, bermohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Penolong, Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya. Allah tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang tidak. Oke, karena Allah Maha Sempurna. Oke. Ada kesalahan dan milik Kondes Menestara tentang hati dan jiwa, dan benar milik Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Sempurna ya. Kita kembalikan kepadanya. Kalau tidak mampu ya kita panjatkan doa agar diberikan kemampuan atau kekuatan, karena hanya Allah lah kita mengembalikan segala atau meminta pertolongan ya hanya kepada Allah ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.